Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hall. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini tuh tanggal 17 Juni 2026, guys. Hampir jam 11, 10.57. So, it's been a while lah guys. Setelah terakhir kita tuh nggak tahu ngebahas apaan di YouTube. Kalau teman-teman yang follow gua di TikTok dan juga Instagram ya, teman-teman masih updated lah ya tentang analisa Bitcoin khususnya dan juga beberapa altcoin yang kita bahas di Instagram dan juga di YouTube, di TikTok, sorry, maksud gua. So, hari ini tuh akan sedikit menarik ya guys, karena gua mau merimain teman-teman analisa yang sudah kita buat beberapa waktu lalu, baik itu di Instagram atau di TikTok ya, you name it. Seperti contohnya dua ini ya, gua agak sedikit lupa. Ini kan memang hasil dari ini ya guys, hasil dari tangga Juli 2025, mana ya? 11 Juli 2025. Kita membuat waktu itu sebuah prediksi bahwa siap-siap Oktober 2025 itu bearish market, begini analisanya. Dan ini sempat viral banget waktu itu. Dibandingkan memang konten-konten gua lainnya yang ya udahlah ya, so-so aja. Dan gua ngeluarin lagi dua analisis. Yang pertama adalah yang bear market cycle-nya bahwasanya Oktober 2026 ini adalah menjadi deadline kita untuk mencari bottom, dan pada Oktober 2025 kemarin itu menjadi awal mula terjadinya bearish cycle. Dan ini bisa teman-teman validasi ya dengan melihat lagi atau melihat kembali analisis yang ini, atau teman-teman ya mau buat hal yang sama analisanya, mau di copycat nggak jadi masalah ya kan, mau di copycat nggak jadi masalah. Dan mana tadi ya, dan ini kalau ini sih nggak kejadian ya karena ini bull market cycle-nya, ini bullish lengthening cycle. Nah, sementara ini kan memang nggak tahu, harga sekarang 68-an something ya. Ini menjadi support, apakah terjadi seperti ini pun ya kita belum tahu gitu. Tapi di video kali ini, hari ini tuh gue mau ngebahas sesuatu yang menurut gue penting banget ya guys buat um, mark investor Bitcoin, terutama buat yang mulai mikir soal si cycle berikutnya itu seperti apa. Dan ini akan menjadi video yang mungkin cukup panjang, gue nggak tahu, tapi mungkin cukup panjang karena akan gue bahas secara komprehensif. Dan ini balik lagi ya, bukan ngebahas soal Oktober itu pasti bullish ya. Gue nggak mau ngebawa narasi yang ya mungkin receh kayak gitu ya guys. Karena kalau kita cuma bilang Oktober itu penting gara-gara Oktobul, ya menurut gua itu terlalu naif lah ya. Dan ini nggak akan gua cut-cut ya guys. Ya gua biarkan aja senatural mungkin. Kalau memang ada salah kata atau salah bahasa yang gua sampaikan ya mohon dimaafkan. Dan em, ya nanti gua bahas lah ya. Yang oke, di sini tuh yang mau gua bahas adalah kenapa Oktober ya, terutama untuk Oktober 2026 itu tuh bisa jadi salah satu bulan yang penting banget dalam pembacaan cycle Bitcoin. Kita fokusnya di sini dulu. Oktober 2026. Oke. Dan ini tuh nyambung sama teori yang gua bahas di Crypto Hell Method volume 2, yaitu Mount Compression. Teman-teman bisa baca banget ya tentang Mount Compressions itu di volume 2 yang teman-teman bisa beli langsung di, nah di sini ya guys. Oh, ini masih ada yang gratis guys, volume 1 dan juga volume 2 masih ada gratis karena bulan Juni ini gue masih buka. Gue nggak tahu nih, gue ngeset apa namanya, gue ngeset schedule-nya si gratisnya ini sampai tanggal berapa gue lupa, tapi
seingat gua sih bulan Juni ini masih gratis ya guys. So teman-teman kalau mau collect yang gratisnya bisa langsung aja masuk di kontak.link cryptohell ya, /cryptohell, atau teman-teman bisa cari langsung aja di deskripsi video atau di profilnya. Apabila memang teman-teman mau support gua, teman-teman juga bisa ngebeli dengan yang ini ya. Ini sesuaikan dengan lu lah. Mau bayarin harga 10.000 itu nggak jadi masalah, 20.000 nggak jadi masalah, karena nantinya gua akan ngebandrol dengan harga 99.000 dalam satu buku gitu ya. So ya teman-teman bisa download secara gratis di sini volume 1 dan volume 2. Kita balik lagi ke yang barusan ya guys. Nah, sekarang teman-teman coba perhatiin chart yang ada di sini ya guys. Gua lagi coba untuk plot kasar cycle Bitcoin dari beberapa periode sebelumnya. Kalau kita lihat secara umum, orang biasanya tuh kan ya familiar sama konsep 4 tahunan lah. 4 year cycle ya kan. Bitcoin bottom, terus bull market setelah itu, lalu ketemu lagi peak, ya setelah peak ada bearish marketnya lagi, terus kita cari bottom lagi. Ya kurang lebih ya muter-muter aja di situ ya dari si narasi 4 year cycle-nya. Nah, gue setuju akan hal itu ya guys, tapi menurut gue kalau kita cuma berhenti pada Bitcoin cycle-nya itu cuma 4 tahunan gitu ya, kita ya masih baca market tuh terlalu kasar menurut gua, karena ada detail yang menurut gua tuh menarik guys untuk kita perbincangkan setelah kita analisa secara mendalam gitu ya. Apa itu? Detailnya tuh sebenarnya ada di bulan, bukan cuma di angka tahunnya aja. Nah, coba lihat bottomnya dulu ya guys. Bottom besar itu sebelumnya kan ada di bulan, sorry, ya bener, di bulan Januari 2015. Lalu cycle berikutnya, teman-teman fokus yang di garis yang warna putih ya guys, untuk yang saat ini. Cycle berikutnya itu ada di Desember 2018, terus cycle nextnya itu ada di bottomnya itu di November 2022, terus bottom nextnya itu ada potensinya nih ya guys, kalau kita tarik polanya ke depan ya, maka proyeksi kasarnya itu bottom cycle jatuh di sekitar Oktober 2026. Dan kalau kita lanjutin lagi ya, cycle berikutnya proyeksinya itu bisa bergeser ke September 2030 gitu. 2030. Nah, sekarang teman-teman fokus di garis yang warna kuning ya guys. Kita mulai di peaknya dulu yang di tahun 2017 bulan Desember, terus November 2021 peak ya kan. Nah, ini ya peaknya. Terus peaknya lagi kemarin kita berhasil membuat analisis yang teman-teman bisa validasi barusan di TikTok atau di Instagramnya gua Oktober 2025. Dan kalau pola itu berlanjut, maka peak cycle berikutnya itu bisa berada di sekitar September 2029. Nah, di sini tuh mulai menarik ya guys, karena kalau lu perhatiin baik itu bottom atau peak, bulannya tuh ya sama-sama bergerak mundur guys. Kayak contohnya ya, balik lagi ke bottom dari Januari ke Desember, oke. Dari Desember ke November, November ke Oktober, Oktober ke September. Baik itu apa namanya? Bullish, sorry, baik itu bottom atau juga peak ya. Kita ngebahas soal yang barusan itu. Jadi kalau walaupun cycle besarnya itu masih kelihatan 4 tahunan, titik bulan pentingnya itu kan seperti maju 1 bulan lebih cepat di setiap cyclenya. Nah, inilah yang gua maksud dengan mount compressions ya. Jadi mount compressions itu bukan sekedar teori
bulan Oktober itu ya bakal naik gitu. Enggak kayak gitu ya guys. Mount compression itu ya, cara gua pribadi itu melihat bahwa dalam siklus Bitcoin itu pentingnya waktu-waktu pentingnya itu mulai bergeser. Cycle-nya masih 4 tahunan ya secara besar atau majority-nya, tapi timing bulan untuk bottom dan peak-nya itu mulai terkompresi, mulai mundur 1 bulan per cycle-nya. Dan buat investor ini tuh menurut gua cukup penting ya guys, karena investor yang matang itu nggak cuma mikir Bitcoin akan naik di tahun berapa, tapi juga perlu mikir bahwa di bulan apa sih market itu kemungkinan mulai berubah fase. Nah, itu bedanya ya menurut gua. Kalau kita cuma tahunya adalah tahunnya aja, pembacaannya menurut gua masih terlalu lebar. Tapi kalau kita mulai punya gambaran bulan, ya kita akan bisa lebih siap. Siapnya itu bukan ini ya guys, bukan untuk all in ya, atau kita bikin analisis yang sok tahu gitu ya. Tapi di sini tuh untuk menyusun strategi, menyusun plan, menyusun skenario. Ya misalnya dari chart ini gue proyeksikan 5 Oktober 2026 itu sebagai area yang sangat penting untuk potensi bottom Bitcoin ya. Sekali lagi ya, gue mention bahwa ini adalah area. Gue bilang ini adalah sebuah area sebagai area yang penting untuk potensi bottom Bitcoin. Bukan tanggal yang krusial. Walaupun kita udah jackpot ya di Oktober 2025 atau kita jackpot di November 2022. Kalau ini sih jackpotnya November 2022 tuh jackpotnya support ya. Ini gua nggak pernah hapus. Support mana yang kita analisakan pada waktu itu menjadi area yang cukup krusial sebagai bottom, dan ini menjadi support yang sangat-sangat jackpot menurut gua, presisi di bulan November 2022. Dan juga ya kita memang bikin analisis ini bahwa potensi harga itu berpotensi ke 120 128 kalau nggak salah, dan ya yang terjadi adalah 126K itu menjadi level resisten. Ya ini dia 12 mana ya, oh ya 125 130 pada kala itu. Nah, balik lagi ya guys ya ke sini ke Mount Compression. Menurut gua Oktober 2026 ini tuh adalah apa ya, salah satu checkpoint besar lah guys. Dan ini buat sebagian investor ini bisa menjadi sebuah peta. Kenapa? Karena kalau pola Mount Compressions ini tetap jalan, Oktober 2026 itu bisa jadi fase yang dimana market itu mulai menyelesaikan si bearish cycle-nya ya guys. Ya bisa jadi fase dimana selling pressure itu ya mulai habis, atau bisa jadi juga dimana orang-orang tuh udah capek sama kripto, atau mungkin bisa jadi juga dimana narasi bullish itu ya udah mulai nggak laku karena beberapa faktor. Dan biasanya fase yang paling nggak menarik buat retail itu justru fase yang paling menarik buat investor jangka panjang ya, lucunya guys. Nah, setelah Oktober 2026
ya gua nggak langsung menganggap bahwa market itu bakal terbang ya atau bakal naik ya. Ini penting banget guys, perlu kita perhatikan karena banyak orang itu mikir bottom itu berarti besok langsung bull run gitu. Padahal ya nggak gitu guys. Karena kalau kita ngelihat nih di sini ya guys, bulan November 2022 itu ada beberapa waktu untuk sideways ya. Untuk sideways sebelum ntar harganya itu dia bergerak naik gitu ya. Nah, jadi setelah bottom biasanya memang market itu butuh waktu buat bangun pondasi yang mungkin ini bisa kita sebut adalah sebuah pondasi. Begitu pula di saat kita melihat di Desember 2018 ini adalah sebuah pondasi gitu sebelum harganya itu bergerak naik gitu. Jadi ya secara teori kita sebut itu ada fase akumulasi gitu. Dan dari analisis gua itu fase akumulasi saat ini itu bisa berjalan kurang lebih sekitar 300 sampai dengan 500 harian gitu. Kalau ya dihitung dari Oktober 2026 berarti area transisi besarnya itu ya bisa sampai sekitar bulan November 2027 gitu ya. Jadi skenarionya itu ya bukan Oktober bottom terus langsung pam gila-gilaan ya, nggak kayak gitu. Skenario yang lebih make sense menurut gue itu adalah ya Oktober 2026 itu market mulai membentuk bottom, terus 2027 itu jadi masuk ke fase akumulasi gitu ya guys. Market mulai pelan-pelan recovery, ya kadang naik, kadang turun seperti ya teman-teman lihat pada umumnya cycle di tahun-tahun sebelumnya ya. Terus ya balik lagi ya, kadang bikin orang percaya di saat wah euforia harga Bitcoin naik 30%. Terus tiba-tiba ada narasi lain secara global yang membuat market itu kelihatannya hancur, ternyata enggak. Terus ya ekspektasi kita yang di situ yang dihancurkan. Terus ya di situ ngebuat market mulai bosen lagi gitu ya. Dan justru di fase kayak gitu, investor tuh ya sebenarnya mulai kerja, guys. Bukan di saat timeline itu udah penuh dengan screenshot kita pamer profit atau pamer PNL gitu ya. Bukan di saat semua influencer itu ya kayak udah mulai wah guys teriak-teriak alt season, fucked up dengan alt season. Nggak kayak gitu ya. Tapi memang saat investor itu mulai bergerak saat memang market itu masih sepi guys, terus kelihatannya tuh masih membosankan dan banyak orang tuh masih ragu buat masuk karena memang akumulasi itu memang nggak ada yang indah gitu karena kan market tuh dinamis gitu kan. Akumulasi pun ya nggak butuh viral gitu ya, dan akumulasi itu ya apa ya, kerjanya tuh diam-diam gitu, sunyi aja gitu. Tapi hmm, ya dari situlah ya guys ya, bull market itu, bull market berikutnya maksud gua itu mulai dibangun gitu. Nah, kalau fase akumulasi itu selesai sekitar akhir 2027, mens berarti November and something, ya baru kita mulai masuk ke struktur bull market ya setelah itu. Dan kita harus concern bahwa oke,
next-nya pasar itu akan bisa jauh lebih serius lah ya untuk melihat tuh ternyata ada pergerakan yang signifikan. Dan kalau pola mount compressions di apa ya, di peak cycle juga berlanjut, nah maka area September 2029 itu menjadi proyeksi kasar untuk peak cycle atau area new all time high-nya Bitcoin berikutnya. Jadi gambaran besarnya ya kayak gini guys. Oktober 2026 itu sebagai area bottom. Terus akumulasi sekitar 300 sampai dengan 500 hari sampai sekitar November 2027. Terus bull market aja ya berjalan sampai area September 2029 sebagai potensi peak cycle-nya. Sekali lagi ya, ini bukan prediksi yang mutlak. Ini hanya sebuah framework ya. Cara gua pribadi untuk ngebaca timing market. Karena menurut gua banyak investor kripto tuh terlalu sering terjebak cuma di harga aja guys. Padahal di cycle besar, timing itu sama pentingnya dengan harga guys. Ya lu bisa bener soal asetnya tapi salah soal si timingnya itu. Kita bisa beli Bitcoin tapi kalau masuk di fase distribusi atau dollar cost averaging-nya di waktu yang salah, atau bahasa mudahnya kita akumulasinya di harga yang ternyata tidak tepat, ya mental kita bisa hancur gitu kan. Atau mungkin kita beli altcoin yang menurut kita bagus, tapi ya kalau ternyata kita masuknya terlalu cepat sebelum akumulasi itu selesai, ya kita bisa dihajar sama sideways berbulan-bulan jadinya kan. Jadi kan kita resah sendiri. Nah makanya gue suka banget ngeliat market itu dari dua sisi gitu ya. Di harga dan juga di waktu. Price structure dan juga timing structure. Kalau teman-teman mungkin mengikuti gue dari zaman COVID. Dari zaman COVID kita ngebahas soal price action, price structure menggunakan Elliott Wave. Tapi setelah 2024, 2025 kita kan mulai ada development, perkembangan diri. Karena udah berapa tahun kita membahas soal Bitcoin atau gue pribadi menganalisa soal Bitcoin dan gue butuh sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang baru. Dan inilah ya, mount compressions ini menjadi teori yang gue keluarkan. Ini gue nggak klaim bahwa ini punya gue, karena mungkin aja di luar sana ada analis yang sudah membahas soal mount compressions ini, tapi kalau gua analisa atau gua perhatikan analis itu belum ada yang ngebahas soal mount compressions. Jadi kalau teman-teman sudah melihat bahwa oh bang ini ada analis yang sudah ngebahas soal ini, gue tidak akan mengklaim bahwa ini teori yang gue yang keluarkan. Dan gue akan shout out kepada orang tersebut gitu ya. Dan balik lagi ya, bahwa ini gue membuat analisa mount compression-nya sudah dimulai pada bulan Juli 2025 tahun lalu gitu.
dan gua baru bisa berani untuk mengeluarkan ini itu sekarang di saat gua membuat ebook gitu loh. Kan makanya Mount Compressions ini gua masukin ke dalam situ sebagai tanda bahwa oke, ini teori yang menurut gua penting untuk kita perhatikan, penting banget untuk gua informasikan kepada teman-teman gitu ya. Nah, kalau secara teori mudahnya adalah Mount Compressions itu bisa bantu gua itu untuk ngebaca kapan sih market itu kemungkinan selesai gitu ya. eh Pada bukan selesai aja sih. Nanti gua bahas ya. Ini selesainya dulu di cycle sebelumnya. Terus kapan juga market mulai masuk ke fase akumulasi. Apalagi ya, kapan market itu mulai siap untuk di markup dan kapan investor itu harus mulai berhati-hati lagi saat euforia itu datang. Karena ya teman-teman jangan lupa ya guys, market itu kan punya musim. Ada musim buat kita untuk nunggu, bertahan. Ada musim kita untuk apa ya, ngumpulin lah gitu ya, untuk akumulasi. Ada di musim dimana kita ada musim dimana kitanya itu ikutan naik gitu ya. Dan ada musim dimana buat kita untuk keluar pelan-pelan. Nah, masalah retail kan biasanya mereka kebalikan gitu. Masalah pribadi gue pun seperti itu. Kita itu ya takut saat harusnya mulai belajar akumulasi, dan kita tuh terlalu pede saat harusnya tuh mulai mikir distribusi gitu. Contohnya waktu itu gue kemarin di XRP, gue di saat XRP itu ada di bawah, em, apa namanya sideways cukup lama, itu gue sangat-sangat menunggu gitu loh, sangat-sangat menunggu, kurang lebih 1 tahun lebihan, dan pada akhirnya ternyata harga markup naik, dan gue mulai ragu dengan analisa gue sendiri apakah si XRP itu bisa mencapai $5 atau ya kurang lebih waktu itu 4,7 lah, 4,7. Ternyata kan tidak, walaupun new all time high tapi tidak tidak sesuai dengan ekspektasi yang gua harapkan. Makanya pada saat itu ya udah gua membuat stop sell gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun harga XRP itu sudah menyentuh new all time high tapi ternyata tidak bisa meneruskan harga ke yang lebih tinggi atau ekspektasi kita, setidaknya kita harus punya limit gitu. Kapan kita harus keluar dan um, menikmati profit yang kita punya dari token atau dari ya apapun investasinya kita itu. Nah, jadi ya framework kayak month compression ini ya gua buat supaya kita tuh nggak selalu jadi orang yang kayak telat sadar gitu. Dan gua nggak bilang bahwa teori ini tuh teori yang pasti sempurna ya guys. Ya bisa aja market itu ternyata shifting, berubah. Ya bisa aja Oktober 2026 itu bukan bottom final, gue bisa salah. Bisa aja bottom itu lebih cepat mungkin, atau bisa aja lebih lambat, ya mungkin aja. Karena kan market tuh dinamis ya, apalagi ya. Hmm, ya bisa aja kayak struktur cycle berubah ya karena mungkin ya ETF, likuiditas global, mungkin juga regulasi, atau mungkin World War 3. Kalau yang paling umum biasanya suku bunga ya, atau hal-hal penting yang atau hal-hal lain lah yang mungkin kita nggak bisa mention di sini. Tapi ya seenggaknya dengan framework ini kita nggak jalan buta lah gitu ya, kita punya skenario
Gua pribadi punya skenario. Dan buat gua, investor yang punya skenario itu selalu lebih sehat daripada investor yang cuma punya apa ya, harapan. Ya wishes boleh aja, tapi ngarep gitu loh. Harapan boleh, tapi ngarep. You know what I mean ya, ngarep gitu. Ngarep itu bahaya guys. Jadi ya kalau lu tanya kenapa Oktober itu ya penting, jawabannya gua bukan karena Oktober itu pasti bullish atau bulan hijau, bukan karena ya Oktobul, tapi ya karena dalam pembacaan si Mount Compression ini, Oktober 2026 tuh muncul sebagai titik lanjutan lah dari pola month shift-nya Bitcoin atau perubahan bulannya si Bitcoin. Dari yang bottom cycle bergerak tuh dari Januari ke Desember, Desember ke November, lalu ya proyeksinya di bulan Oktober ini, dan peak cycle-nya bergerak dari Desember ya, terus ke November, November itu ke Oktober, lalu proyeksinya sampai dengan bulan September. Dan kalau pola ini masih valid, ya investor punya acuan waktu yang lebih matang untuk baca next cycle-nya gitu. Jadi yang nggak tebak-tebak buah manggis gitu ya, secara saklek. So ya kita bisa nyiapin strategi. Kapan mulai perhatiin market lagi, kapan mulai nyusun watchlist, kapan kita nyusun indeks, ya kapan kita mulai alokasi lagi bertahap, terus ya kapan lagi kita harus mulai bersabar untuk menunggu gitu ya. Dan apa lagi ya, mungkin kapan mulai apa ya, kapan nanti kita harus mulai curiga lagi saat memang semua orang itu ya terlalu bullish, karena di market crypto kan yang mahal itu bukan cuma salah beli, yang mahal itu ya yang telat paham si cycle-nya. Dan biasanya orang orang yang baru belajar cycle itu ya setelah dia dihancurin dulu nih di market gitu oleh ya cycle itu sendiri. Nah, gua nggak mau teman-teman merasakan apa yang gua rasa, makanya di Crypto Hell Method Volume 2 ini gua apa ya, nggak bahas Mount Compressions, gimana sih bahasanya, gue bahas gitu ya Mount Compressions ini tuh lebih detail gitu, lebih detail. uh, dan ini sifatnya cuma sharing aja ya guys, supaya kita tuh punya cara baca yang lebih dewasa lah. Karena kalau kita cuma ngikutin candle harian ya market tuh akan kelihatannya tuh banyak noise gitu. Tapi kalau mungkin kita berani untuk mundur ke weekly atau ke monthly chart, ya kita tuh mulai lihatlah pola lebih besar gitu, pola yang lebih besar. Dan dari pola yang lebih besar itulah investor bisa mulai bikin keputusan yang menurut gua bisa jauh lebih waras. Ya ini ya guys, udah panjang lebar guys, teman-teman bisa baca. Kalau mungkin teman-teman barangkali masih apa ya, mencerna video ini karena keterbatasan kosakata yang gue miliki, ya teman-teman bisa baca ya, dengan mungkin teman-teman mau beli, you name it, harganya berapa, pay as you wish, mulai dari 10.000 aja.
di sini. Teman-teman bisa langsung klik aja. Dan ini semua isinya ya guys. Ini cerita di balik apa namanya si konsep dasar mount compressions itu. Di sini gue kasih juga teorinya semua secara komprehensif dan juga detail, dan juga ada terusan dari volume satunya yang ngebahas soal Elliott wave impulsif itu ada apa aja, dan kita bahas soal si corrective patternnya di sini secara mendetail. So teman-teman nggak akan rugi untuk berinvestasi berapapun itu angkanya, karena ini mulai dari 10.000 guys. Atau mungkin teman-teman mau apa namanya, mau yang gratisan, bang uang jajan gue limit, gue izin untuk ngambil yang gratisan, silahkan, nggak jadi masalah. Karena ini gue buka sampai dengan bulan Juni ini aja. Oh, ini udah berapa bulan ya? Udah 3 bulan. April, Mei, Juni. Ya, April, Mei, Juni udah 3 bulan kebuka gratis. Mudah-mudahan teman-teman dari bulan apa namanya Mei, April, Mei itu udah download volume 1 dan volume 2 gitu. Dan volume 3 rilis hari ini ya guys. Tadinya sih harusnya kemarin, tapi karena gue ada beberapa pekerjaan yang harus gue selesaikan, jadi gue belum rilis. Dan ya gue akan buka yang volume 3-nya itu gratis sampai dengan akhir bulan Juni itu. Juli ini. Juni ini maksudnya ya, bukan Juli, Juni. So ya terserah teman-teman mau support gue dengan beli mulai dari 10.000 boleh, mau ngambil gratis juga silakan. So ya, thank you very much for watching guys. I do really appreciate it. Semoga video ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan, dan teman-teman di video ini membantu teman-teman apa ya? Mount compressions ini membuka mindset, bukan mindset, membuka pelajaran baru. Ya pokoknya bahasanya begitulah ya. Pada intinya adalah mudah-mudahan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dari analisanya masing-masing. So ya, gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on next video. Peace out. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok gue ya. Gue jarang-jarang buat analisis, tapi gue selalu membuat analisa tuh di waktu-waktu yang memang krusial di pada saat teman-teman membutuhkan. Thank you very much for watching. See ya. Bye.